Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi di channel Gudang Ulat. Teman-teman semua, para peternak, petani maupun di perikanan. Kali ini di video yang saya akan jelaskan ini mengenai tentang rumput azolla. Jadi rumput azolla ini yaitu sebagai pakan alternatif atau campuran pakan ya. Nah, ini rumputnya. Jadi rumput azolla ini kaya ya akan protein juga, yaitu kisaran 23 sampai 30%. Itu teman-teman. Dan memiliki kandungan lignin yang rendah sehingga mudah dicerna. Nah, jadi rumput azolla ini pemakaiannya atau cara pengaplikasiannya yaitu ketika kita ingin memberikan pakan ke ayam atau ke itik, jadi kan pasti semua ya pokoknya peternak kan pasti nyiapin tuh yang namanya dedak gitu kan, dedak. Nah, itu caranya itu tidak langsung dikocor dengan air dedaknya, langsung dicampur sama azolla, tapi dari azolla ini kita ambil terlebih dahulu, kemudian ditaruh di ember yang memang untuk campuran pakan. Nah, kemudian di ember tersebut baru diberi dedak, kemudian diaduk hingga kalis. Jadi jangan dulu pakai air ya, walaupun sih memang beda-beda treatment, setiap orang berbeda-beda cara pengaplikasiannya, tetapi kalau dari saya pribadi yaitu untuk pengaplikasiannya ya seperti itu tadi. Jadi dari rumput azolla ini kita ambil, kemudian baru sediakan dedak, kemudian diaduk-aduk. Diaduk-aduk itu tujuannya supaya apa? Supaya rumput azolla ini hancur, tapi nggak terlalu hancur banget gitu, enggak gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu hancur banget, cuman setidaknya memudahkan itik ataupun ayam itu kalau makan dia sepenuhnya memakan rumput azollanya gitu. Jadi nggak sampai kesangkut-sangkut di di tenggorokannya ayam gitu teman-teman. Gitu, tujuannya seperti itu sih teman-teman. Jadi supaya enak aja untuk makannya gitu. Jadi untuk ke ternak sendiri ya, ternaknya mudah untuk memakannya gitu. Nah, terus dari rumput azolla ini itu banyak sekali ya kegunaannya untuk ternak. Jadi nggak cuma itik atau ayam, tapi bisa untuk kambing, sapi, dan kelinci gitu teman-teman. Jadi nggak terpacu pada ternak itu tadi yang dua itu itik sama ayam, tapi bisa ke ruminansia gitu teman-teman. Nah, caranya untuk bisa kita budidayakan azolla itu gimana gitu kan. Nah, jadi teman-teman cukup menyediakan seperti kolam, tidak terlalu dalam ya, minimal 30 cm itu nggak apa-apa, sudah cukup. 30 cm ataupun ya 30-40 cm itu sudah cukup, nggak apa-apa, yang penting ada airnya gitu. Jadi ada airnya gitu ya. Nah, setelah kita kasih air, entah itu PDAM, entah itu air hujan, entah itu air paret ya, ya ya itu sih terserah ya teman-teman, bisa semuanya sih. Jadi ini pakai air PDAM. Nah, kemudian setelah air itu sudah disiapkan, kemudian kita pesan pupuk. Bisa pupuk sapi dari kotoran sapi, bisa kotoran kambing, kotoran ayam, bisa. Ini kebetulan pakai kotoran kambing ini. Jadi ini pakai kotoran kambing. Nah, kotoran kambing ini
sudah dikemas ya, ditaruh di kayak jaring-jaring gitu, jaring-jaring, kemudian langsung dicemplungkan gitu ya, langsung direndamkan ke dalam air gitu, direndamkan ya. Kemudian bibit dari azolla ini bisa diletakkan gitu. Kalau misalkan teman-teman mau cari gitu kan bibitnya azolla itu di mana gitu, banyak teman-teman. Sekarang pun orang-orang yang budidaya azolla pun sudah banyak gitu. Nah, selain dari pupuk yang sudah limbah seperti kotoran kambing ini, ibaratnya sudah hancur semua. Nah, itu bisa dijadikan pupuk. Nah, ditaruh di sini. Bisa ditaruh di tanaman pepaya. Jadi dari limbahnya tadi, kotoran kambing itu tadi bisa jadi pupuk dan subur untuk tanaman gitu. Jadi banyak manfaatnya. Jadi dari rumput azollanya sendiri bisa digunakan sebagai pakan tambahan atau campuran protein untuk ternak. Kemudian dari kotorannya pun atau airnya pun itu sudah jadi sumber pupuk untuk tumbuhan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya selain ternak, makanya itu tadi kan kalau misalkan ada yang bertani atau senang tanam-tanaman gitu kan, nah jadi bisa dimanfaatkan juga untuk ke tumbuh-tumbuhan itu tadi sebagai pupuk gitu teman-teman. Nah ini olahan atau hasil pupuk yang kita taruh di tanaman, yaitu kayak pepaya, kayak lombok, terus juga ada jambu, pokoknya macam-macam, semuanya sangat bermanfaat. Dan dari masuk ke azolla itu tadi, jadi azolla ini juga ada sedikit penjelasannya. Jadi dari pemberian azolla ke ternak ini itu bagusnya fresh langsung. Jadi azolla ini nggak bisa difermentasi. Ya bisa difermentasi, cuman baunya itu loh, baunya sangit-sangit kayak apa gitu. Jadi azolla tuh ya cocoknya fresh kayak gini, kondisi kayak gini. Jadi kalau misalkan difermentasi itu jadinya sangit. Kayak sangit kayak apa ya? Kayak lecit gitu ya sih, lecit ya. Lecit apa sih? Ya lah, bacin. Apa sih bacin? Itu teman-teman lah pokoknya ya kurang begitu bagus lah ya. Nah, ini di sini siraman-siraman air yang dari azolla tadi itu. Nah, ini ke tumbuhan lombok. Nah, bisa dilihat di sini kan bagus banget tuh, subur lah bahasanya, hijau-hijau apa segala macam. Nah, tinggi batangnya pun kokoh gitu. Gitu teman-teman. Jadi banyak sekali manfaat dari azolla. Nah, terus juga azolla ini adalah salah satunya genus paku air yang mengapung gitu teman-teman. Selain dapat digunakan sebagai pupuk hijau, azolla juga untuk pakan. Nah itu tadi, jadi azolla memang dimanfaatkan untuk pakan gitu, pakan ternak. Jadi nggak ada ruginya kalau teman-teman mengembangkan atau membudidayakan rumput azolla ini, rumput azolla, karena memang banyak sekali akan manfaat kegunaan semuanya dari azolla ini itu teman-teman gitu. Jadi bisa dilihat semuanya di sini. Nah ini kayak tumbuhan katu, tanaman katu gitu teman-teman. Oke. Ya kurang lebihnya seperti itulah video yang saya buat. Ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar. Selebihnya terima kasih. Adapun tutur kata yang saya sampaikan ada kekurangan ataupun salah pengucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya.
Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.